Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun ini, Kau masih beri kami semua kesempatan untuk boleh menyanyikan lagu Natal. Mengingatkan kami akan satu pribadi, Raja mulia, yang mau turun ke dunia untuk mencari dan mau menemukan orang seperti saya, menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau katakan Tuhan, bahwa Engkau bukan lagi bayi yang terbaring di atas palungan, tapi hari ini Engkau adalah Raja kami yang mulia. Raja yang kami tinggikan di tempat ini. Raja yang kami sanjung tinggi Tuhan. Engkaulah juru selamat hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menolong dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertambah di hatiku. Mari semuanya boleh berdiri, kita bersama-sama nyanyikan. Dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia
membawa kemuliaan bagiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hati. Yang ku puja, yang ku puja, hanya dirimu satu yang selalu setia, menolong dan menjagaku senantiasa. Yang hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertanda di hatiku. Membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja, yang ku puja, hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Yang hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Kau berkata di hati kami, berkatalah selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan kami,
Kau lahir di hati kami Tuhan. Kau lahir di hidup kami Tuhan. Kau lahir di keluarga kami Tuhan. Oh, Kau lahir di gereja kami Tuhan. Bertatalah selamanya sepanjang masa, sepanjang masa. Jesus, kami meninggikan namamu. Kau yang layak Tuhan, Kau pribadi yang mulia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah terbesar yang boleh kami terima dalam hidup kami. Kami nggak layak Tuhan. Tapi hari ini setiap kami mendapati kami adalah orang-orang yang berharga. Kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mau turun ke dunia ini Tuhan. Menjadi sama seperti kami. Karena Engkau mau bangun relationship yang luar biasa dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang akan terus menyertai hidup kami. Sepanjang masa hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Sebab tidak ada pribadi yang layak. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang akan terus menyertai kami. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyanyikan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu. Tuhan. Engkau ada Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
Kita masih dalam serial Man in the Mirror selama 1 bulan Natal ini. Dan tema khusus di hari H ini adalah Glory in Weakness, ya. Di tengah kelemahan kita dengan segala bentuk kelemahan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah keuangan, hubungan-hubungan yang retak, penolakan, apapun yang saudara alami, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin. Tuhan Maha tahu dan Dia tahu betul apa yang sedang terjadi dalam setiap pribadi kita. Ya, bahkan kita bisa belajar daripada kehidupan Yesus sendiri. Dia datang ke dunia sebagai raja segala raja, bukan dalam kemewahan, bukan dalam kehebatan secara manusia, tapi kita bisa lihat ya di Lukas 2 ayat yang ke-7 ini, kita bisa baca bersama 2-3. Maria pun melahirkan anak laki-lakinya yang pertama. Ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan ternak karena tidak ada kamar bagi mereka untuk menginap. Seperti tidak berdaya Bapak Ibu, ya. Kalau zaman sekarang ada fasilitas bisa booking duluan ya, pakai aplikasi Airbnb, Traveloka, Agoda.com. Saudara bisa booking jauh-jauh hari, ini high season saudara, ya, akhir tahun saudara ya. Tapi Yesus tidak punya kapasitas di waktu zaman itu. Dan Dia datang aja langsung ke Bethlehem karena ada sensus sebelum mereka pulang ke tempat kelahiran. Mereka keturunan Daud dan mereka mesti pulang ke Bethlehem dari Nazaret. Jauh banget saudara perjalanan. Hamil tua lagi saudara. Tapi waktu mereka sudah hari melahirkan, sudah sampai Bethlehem, tidak ada kamar saudara. Saya percaya kita satupun kalau dikasih pilihan kandang binatang, mikir saudara. Masa saya tidur di kandang binatang saudara. Tapi ya yang tersedia cuma itu saudara. Dan mereka pun ambil saudara. Jadi Tuhan sepertinya begitu lemah ya, sederhana, tidak berdaya. Tapi di balik itu Tuhan tetap menyatakan kemuliaannya. Bukan kepada para pejabat, karena Herodes nggak tahu, petinggi-petinggi nggak tahu, tapi kepada para gembala. Gembala ini ya rakyat biasa. Kebanyakan mereka profesinya ternak saudara. Jadi mereka para gembala, Yesus diumumkan oleh Allah lewat para malaikat, akan tetapi malaikat itu berkata kepada mereka para gembala, jangan takut sebab dengarlah aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Herodes tidak tahu. Kalau Bapak Ibu tahu orang Majus datang, itu bukan di hari-hari Yesus lahir. Kenapa? Perjalanan dari timur Persia ke Bethlehem, hitungan naik onta 3-4 bulan sudah perjalanannya. Jadi waktu Yesus lahir, mereka lihat bintang karena ahli bintang, dan mereka langsung persiapan berangkat. 4 bulan baru nyampe sudah. Jadi usia-usia Yesus mungkin sekitar itu ya, tidak bayi yang 1 bulan atau apa, tapi masih udah 4 bulan. Dan disitulah Herodes baru tahu. Makanya Herodes ngamuk luar biasa dan membunuh semua bayi di bawah 2 tahun Bapak Ibu. Tapi itulah raja segala raja datang ke dunia dalam kesederhanaan. Enggak nuntut privilege, fasilitas istimewa, enggak ada saudara. Enggak ada penyambutan. Tapi sungguh datang sebagai orang biasa buat rakyat biasa, buat kita semua. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bahkan lebih dari itu, Yesus Dia bertumbuh besar dan Dia mulai menyatakan apa yang Dia bakal alami. Dikatakan Yesus kepada para murid-muridnya ya, di Markus 8 ayat 31. Boleh kita baca bersama? 2, 3. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kalau Bapak Ibu baca, ini ada di hampir semua kitab Injil ya. Ini diulang sampai 3 kali. Artinya Yesus sudah kasih warning sama murid-muridnya. Kamu ikut aku, pikiranmu apa? Karena bagi murid-muridnya, Yesus itu seperti pahlawan. Akan mengalahkan jajahan Roma. Ya, kalau ada Herodes, ada Kaisar Roma, ini bakal digulingkan sama Yesus. Mereka akan punya raja baru, ya Yesus ini. Wah, kita ikut Yesus ini akan nebeng lah,
minimal tim suksesnya kan begitu. Saudara ya, zaman sekarang pilkada ada tim sukses ya. Wah nanti Petrus jadi menteri lah, ini jadi pejabat lah, apa gitu. Pikirannya udah begitu saudara. Mereka gak berpikir yang seperti Yesus pikirin. Jadi waktu Yesus ngomong bahwa aku akan banyak menderita, ditolak, dibunuh, bangkit. Saya percaya masuk kiri keluar kanan saudara. Nggak ada yang masuk di pikiran mereka. Ah Yesus ngomong apa? Nggak nyambung. Karena dalam pikiran mereka nggak begitu Bapak Ibu. Kita bisa lihat bagaimana mereka itu nggak mengerti apa yang Yesus katakan. Ya, Yesus menderita untuk akhirnya membawa kemuliaan. Kenapa? Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung penderitaan kita. Coba kita bisa lihat berikutnya ayat Markus 8 ayat 32 dan 33. Hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang. Nah, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangin saudara, saking emosinya Petrus, Yesus ngomong apa sih? Kamu nggak bisa gitu loh, nggak ada yang bisa kalahin kamu tuh hebat banget, kamu berkuasa banget. Jadi Petrus berpikir apa? Seperti banyak orang yang hari-hari ini belajar teologi kemakmuran. Ikut Tuhan, Tuhan hebat, Tuhan besar, kita bakal enak hidupnya. Kita bakal nggak akan menderita, nggak bakal sakit, nggak bakal ada masalah. Kenapa? Tuhan kita lindungi kita dong, Tuhan kita akan tolong kita dong, dan Tuhan kita akan bikin kita tidak akan diusik oleh siapapun yang bisa ganggu kita dong. Nah, pikiran orang dunia itu seperti itu Bapak Ibu. Ikut Tuhan pasti enak, ikut Tuhan pasti oke. Ya, nggak mungkin kita akan dimacam-macamin lah. Yesus pasti berkuasa lindungi kita. Makanya Petrus waktu Yesus ngomong begitu, dia tegur, jangan ngomong ngaco, ngomong yang benar dong. Kenapa? Pikirannya Petrus, cermin Petrus tentang Yesus salah besar. Makanya kita bisa lihat, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dipelototin tuh murid-muridnya ya, kalau kita dipelototin gitu semua. Ia memarahi Petrus, katanya apa? Enyahlah iblis. Kenapa? Pikiran Petrus bukan dari Tuhan. Pikiran Petrus dari dunia ini, dari iblis. Sebab, mari sama-sama baca apa kata-kata. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus tidak punya pikiran Kristus, pikiran Tuhan. Dia punya pikiran seperti kebanyakan manusia ya. Yaitu apa? Ya mestinya ikut Tuhan enak dong. Makanya banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Kenapa saya percaya Yesus kok banyak susah, kok banyak menderita. Nah, mereka gak bisa lihat kekurangan, kelemahan, penderitaan itu sebagai kemuliaan. Mereka lihat ini sebagai kekurangan dong, sebagai kerugian dong. Karena hidup kita kan untung rugi sudah. Ya, selalu hitung-hitungan. Ya, gua kerja di sini dapat untung apa dong? Ya dong, aku tinggal di perumahan ini apa untungnya dong? Ya dong, semua ada untung rugi dong. Ya, saya nikah sama dia, untungnya apa dong? Nah, kalau semua orang pikirannya untung rugi, dia nggak akan pernah mau terima kerugian dong. Saya mau untung. Nah, ikut Yesus juga untungnya apa? Betul nggak saudara? Kalau rugi ngapain ikut Yesus? Petrus nggak nangkep sama sekali bahwa kelemahan, kekurangan, penderitaan itu bisa mendatangkan kemuliaan. Bagaimana caranya? Yesus punya prinsip justru. Ikut Tuhan itu kamu akan menderita secara dunia, secara daging. Karena dunia daging ini tidak kekal. Bahkan kita manusia berdosa. Yang dari dosa, yang dari dunia ini tidak ada kemuliaannya. Kalau kamu bangga sama dunia, bangga sama kedagingan, itu semua tipuan semua. Semu. Bahkan itu akan membawa kehancuran yang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu, kalau ukuran kita sebagai kesuksesan diukur sekedar dunia punya ukuran, kaya, cantik, talenta, juara dan hebat ini hebat itu, pujian manusia, kita pasti kecewa. Suatu hari kita diizinkan hidupnya mungkin terpuruk, mungkin hancur, mungkin sakit, mungkin cedera, kita merasa down, merasa nggak ada harapan. Kenapa? Udah nggak, cita-cita saya sudah hancur Pak. Dulu saya pengennya ini, tapi mana bisa sekarang kondisinya begini. Makanya Bapak Ibu, jangan pikirkan secara dunia manusia, pikirkan apa yang Allah pikirkan. Tepuk sebelahnya, bertobat dari pikiran kita, bertobat dari cermin gambaran kita.
Bapak Ibu, kalau kita gambaran kita, cermin hidup kita, ukuran manusia dan dunia, pasti kecewa Bapak Ibu. Makanya hari ini saya mau kita bercermin 3 kali. Cermin yang pertama apa? Siapakah kita bila tanpa Yesus? Coba kalau kita bercermin, kalau saya nggak kenal Yesus, kira-kira ini saya jadi apa? Itu yang pertama. Dikatakan di Yesaya 64 ayat 6, mari baca bersama. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu, Tuhan berkata, kamu jangan pernah menyombongkan kehebatan dan kesalehan kamu. Banyak orang yang susah percaya Tuhan, kenapa? Memang orang baik Bapak Ibu. Kita punya keluarga atau kita punya teman, orang baik, baik banget orangnya. Malah orang model begitu, susah diajak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Lah, gue kenapa percaya Tuhan? Orang gue gak percaya Tuhan aja baik hidup gue. Ya kan? Gue baik-baik aja. Orang punya papa, mama baik-baik, opa, oma baik-baik, keturunannya baik-baik. Kita orang gak percaya Tuhan loh. Kita ateis loh, hidup kita baik-baik. Lo orang Kristen, malah gue pernah ketipu sama orang Kristen katanya. Pusing kan jadinya, kita mau bersaksi udah down duluan. Aduh, kacau juga nih ya, udah kalah nih. Nah banyak orang seperti itu Bapak Ibu, merasa baik, gak butuh Tuhan kan. Tapi Tuhan berkata, di mata Tuhan mana bisa sih satu noda dosa kamu bisa masuk surga yang kudus? Gak bakal bisa Bapak Ibu. Kamu pikir seumur hidup baik hanya sekali aja lah sempat ngaco. Satu kali ngaco itu bikin kamu juga gak akan pernah masuk surga Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata, kesalahanmu seperti kain kotor. Nah, kita baru sadar kalau udah terlambat ngadep Bapak, ketahuan kita udah gak bisa masuk surga. Kenapa? Kita gak orang percaya. Hari ini Tuhan berkata juga, Yesaya 2:17, apa? 2:3, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kasih tahu sebelahnya, orang songong biar ketemu langsung Tuhan, katakan sebelahnya ya. Kadang nggak bisa dikasih tahu kan, nggak bisa dinasihatin lagi kan. Aduh Pak, teman saya sombong banget Pak, dinasihati malah marah Pak, saya diomelin Pak. Padahal saya kasih nasihat yang baik loh, demi kebaikan dia loh, tapi dia nggak terima Pak, dia nggak mau. Ya udah deh, memang orang songong, orang sombong, nggak perlulah kita nasihati. Makanya kamu jangan nasihati orang bebal bahkan, percuma. Malah kamu akan diomelin, dimarahin, betul nggak? Ya, orang begini akan urusannya sama Tuhan. Dan orang ini pasti terlambat sadar. Kenapa? Dia nggak merasa salah, dia nggak merasa kurang, ya kan? Dia merasa baik, hebat, merasa benar. Nah, inilah siapa kita bila tanpa Yesus. Nggak ada apa-apanya. Katakan sama sebelahmu, tanpa Yesus gua nggak ada apa-apanya lagi. Kasih tahu sebelahnya, yuk. Tanpa Yesus nggak ada apa-apanya saya ini. Bener, nggak ada artinya. Mau hebat apa nggak dianggap lah dibandingkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Betul nggak saudara? Ya dunia lah boleh sombong-sombong. Satu hari semua menghadap Tuhan kok, dan kita semua akan tahu siapa yang benar. Ya hanya Tuhan yang benar, nggak ada yang kita. Ya itu yang pertama. Ya jangan sampai kita jadi orang sombong dan kita merasa lebih benar dari Tuhan. Yang kedua, termin kedua, siapakah Yesus bagi hidup kita sekarang? Nah, apa yang Yesus lakukan selama dia di dunia? Dia datang dan dia menderita, dan akhirnya sampai ke Golgota. Bapak Ibu, sebelum Golgota ada satu peristiwa Getsemani. Di Getsemani itu kunci kemenangan Yesus. Getsemani itu tempat dia bikin keputusan final. Karena dia tahu abad Getsemani dia bakal akan ditangkap, bukan cuma ditangkap ya, dianiaya. Hukuman mati terkejam itu hukuman salib. Ya kalau hukuman mati yang lain-lain ditembak malah langsung mati ya. Ya, Bapak Ibu tahu kalau hukuman mati yang ditembak itu misalnya ada 10 prajurit, itu yang 9 kosong pelurunya, satu aja, cukup satu senapan aja tembus jantung mati sudah, nggak perlu 10-10-nya kasih peluru sudah. Apalagi hukuman gantung atau dipacung pancung, ya pasti pancung pasti mati langsung putus kepala, gantung juga pasti mati cepat. Hukuman disalib matinya pelan-pelan lagi sudah. Itu menderita nahan berat badannya dengan paku tertancap ini, nahan tangan yang sakit tuh, dan darah mulai bercucuran sudah. Itu berat banget, menderitanya luar biasa, makanya kejam sekali. Hukuman salib
biasanya buat pembunuh-pembunuh yang begitu jahatnya. Saking jahatnya makanya disiksa, matinya disiksa. Jadi Yesus waktu itu dia pertama juga secara manusia takut menghadapi penderitaan di salib itu. Kedua, semua dosa manusia nih, miliaran manusia ditimpain sama dia semua. Dia nggak berdosa tapi dipersalahkan harus nanggung semua dosa manusia yang jahat ini. Berat sudah. Tapi dia berkata, jadilah kehendakmu, yang kau kehendaki bukan kehendakku. Yesus punya prinsip dan kita harus ikut Yesus, ikut prinsipnya. Jadilah kehendak Tuhan bukan kehendakku. Inilah kemuliaan dalam kelemahan. Kayaknya kita lemah ya, nggak bisa maunya apa gitu, nggak bisa kita turutin gitu. Lu padahal punya keputusan, punya kehendak, punya kemauan, putusin aja. Tapi aku nggak berhak, aku nggak bisa, aku serahin aja sama Tuhan. Di mata dunia kayaknya lemah banget ya. Kok lu pelin-pelan nggak bisa bikin keputusan? Justru aku buat keputusan, serahin hidupku hanya kepada Tuhan. Itu keputusan besarku. Amin. Beritahu sebelahnya, keputusanku justru keputusan besar. Katakan sebelahnya, keputusanku justru keputusan besar. Itu apa? Jadilah kehendak Tuhan. Itu keputusan besar. Aku nggak buat keputusan buat diriku. Biar keputusan Tuhan yang aku ambil, yang aku terima buat aku. Terserah Tuhan, bukan terserah aku. Wow. Menurut dunia lemah, kok main besar-besar aja gak bisa buat keputusan? Justru itu keputusan besar. Engkau akan jadi penuh kemuliaan dengan keputusan itu, karena Tuhanlah yang ambil alih. Dikatakan di sini Ibrani 4 ayat 14-16, karena kita, ya dikatakan di sini karena, ya kita baca sama-sama ya, 2, 3, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di tengah kelemahan Bapak Ibu, di tengah problem Bapak Ibu, penderitaan Bapak Ibu yang diizinkan. Sekali lagi, penderitaan itu ada 2 jenis sebetulnya. Penderitaan karena kita bayar harga ikut Yesus, kita dianiaya karena kita iman kita kepada Yesus, itu penderitaan yang memang mulia banget ya. Tapi ada penderitaan karena memang kesalahan kita. Karena kamu masuk investasi bodong, hidupmu habis. Rugi kan? Menderita pasti. Bukan cuma saya, sekeluarga menderita. Bukan cuma setahun, urusannya mungkin 5 tahun, 10 tahun, karena besar sekali jumlahnya Pak. Recovery-nya bisa panjang ini, menderita banget. Tapi itu dosa saya Pak, saya salah, saya cinta uang. Ya oke lah. Tapi ketika kamu datang kepada Tuhan, datang ke takhta kasih karunia, walaupun itu keputusanmu yang salah, blundermu di waktu lalu, engkau akan mendapat kasih karunia untuk recovery, untuk pulih. Amin. Katakan sebelahnya, bersama Tuhan ada anugerah dipulihkan. Katakan sebelahnya, bersama Tuhan ada anugerah dipulihkan. Tetap Tuhan tahu, ya udahlah anakku memang nakal ini, bandel nih, dia menderita karena dosanya, tapi aku akan tolong dia bangkit. Nggak ada satupun pikiran Tuhan untuk hancur aja dah sekalian, nggak ada. Sedosa-dosamu, anak yang hilang itu, anak bungsu yang kabur dari orang tuanya itu yang bikin hartanya habis, tetap bapaknya tunggu pulang kan, karena bapaknya pengen anak ini pulang lah. Ya lu bikin ngaco habisin harta nggak ada urusan dah, yuk pulang yang penting, pulihlah, baliklah. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, datanglah dengan penuh keberanian ke takhta kasih karunia. Apapun penderitaanmu, apapun masalahmu, sebabnya apapun, ya udah jangan salah-salahan. Banyak orang suaminya buat keputusan investasi bodong, istrinya nggak bisa ngampuni. Gara-gara lu tuh gua melarat, gara-gara lu tuh kita semua susah, anak lu nggak bisa sekolah, semua udah dihabisin deh. Tiap hari diulang-ulang kayak radio rusak. Suami gue udah jatuh, udah down, hancur gara-gara omongan lu tiap hari, ya kan? Bukannya kita bangkit, makanya datanglah ke takhta kasih karunia, saudara. Mau salah-salah apa lagi, saudara? Tepok sebelahnya, kalau udah jatuh jangan diinjek dong, kasih tahu sebelahnya. Ya dong, ya ditolong bangkit, bangun dong, ya betul nggak saudara? Ya seringkali kita sebagai manusia penghakiman yang datang, betul nggak?
Udah satu orang dosa, kita gosipin, kita omongin, kita hancurin sekalian kalau bisa. Saudara, Tuhan kita nggak begitu, saudara. Sehancurnya kamu, Bapamu ingin kita bangkit dan pulih kembali. Amin. Oleh sebab itu ada solusi. Mari kita datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia. Jadi kalau kau datang pandang cerminmu dan kamu bisa lihat, aku tanpa Yesus nggak ada apa-apanya, kotor, hancur, rusak, udah nggak ada apa-apanya dah, nggak diperhitungkan. Tapi aku bisa lihat Yesus di cerminku. Apa yang kau bisa lihat? Kau bisa lihat gambar ini. Kau lihat Yesus, Tuhan yang telah menanggung dosa dan penderitaanmu. Kau lihat itu, dan kau bisa berkata, Tuhan, kalau kau telah menanggung, bolehkah penderitaanku? Aku minta tanggunglah Tuhan. Aku menanggung, serahkan padaku. Aku beri kekuatan, aku beri kasih karunia kepadamu. Datang, serahin saudara. Aku gak berdaya Tuhan. Justru untuk kita menyadari kita gak berdaya, Tuhan izinkan penderitaan. Sampai kamu berkata, emang aku gak berdaya. Nah, Tuhan tunggu saat-saat kita bisa mengakui saya gak berdaya. Makanya kalau orang sombong makin susah ngomong itu. Makin berat, gengsinya gak bisa dia ngomong begitu. Tapi ketika seorang suami berkata sama istrinya, Mama, saya salah lah, saya yang tanggung jawab, saya yang salah. Terserah lah, mau diapain juga, saya yang salah lah. Udahlah, gak usah salah-salahin, saya yang salah. Udah gitu aja, selesai dong urusannya. Iya dong, tapi kalau ada suami berkata, gue sih salah, tapi lu lebih banyak kali. Nah susah dah kalau begitu. Ayo hitung-hitungan, gitu kan. Lu salahnya apa, gue salahnya apa, ayo, hitung-hitungan. Udah, ribut lah, gak ada buntutnya saudara. Gak ada selesainya saudara. Ya betul gak saudara? Ya, kita orang tua sama anak juga. Mau salah-salah sama anak, marah sama anak, anak kualat berat sama orang tua. Anaknya bilang, aku dari siapa sih? Contohnya kan dari papi. Ujung-ujungnya kita juga lah. Udahlah, gak udah salah-salahan lah ya. Kita semua berani mengakui di hadapan Tuhan, aku gak berdaya Tuhan. Aku salah Tuhan. Aku butuh anugerah. Aku butuh pertolongan. Itu yang ditunggu sudah. Imam besar kita ikut merasakan kelemahan kita, tapi dia tidak berdosa. Itu yang kita butuhkan. Ada juru selamat, ada Tuhan yang telah menanggung dosa kita dan penderitaan kita. Datanglah sama dia, serahkan sama dia, dan engkau akan diberi anugerah, dipulihkan. Amin. Makanya tepok sebelumnya, nanggung sendiri rugi, goblok. Rugi, ya rugilah. Kita rugi banget, nanggung sendiri berat dan hancur. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar sama Tuhan. Tuhan nunggu kita sadar, Tuhan saya manusia yang gak berdaya. Saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya datang sama Tuhan yang telah menanggung dosa saya dan menanggung penderitaan saya. Buat apa saya harus nanggung dengan kekuatan saya? Gak mungkin saya bisa. Saya bodoh sekali kalau saya nanggung. Saya butuh Tuhan sekarang. Saya serahkan sama Tuhan. Oleh sebab itu yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, siapakah kita di dalam Yesus? Kita lihat cermin lagi. Ada glory in my weakness, ada kemuliaan Tuhan di balik kelemahan saya. 2 Korintus 12:9, mari kita baca bersama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, coba hayati perkataan ini, ayat ini. Cukuplah kasih karuniaku. Allah tuh sediain kasih karunia kepada setiap kita dan tidak pernah kurang. Cukup, pasti cukup. Karena apa? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Orang butuh kasih karunia karena dia menyadari kelemahannya, menjadi tidak berdayanya. Semua kita akan diizinkan memang gak sempurna Bapak Ibu. Gak ada yang sempurna, punya kelemahan masing-masing. Tapi Bapak Ibu kita gak lihat itu secara dunia dan manusia. Tuhan, aku sadar aku butuh Tuhan karena aku lemah. Itu yang Tuhan minta. Karena aku punya sakit, aku punya kelemahan tubuh, aku butuh Tuhan. Kalau aku masih bisa hidup sehat begini, Tuhan berarti ini kasih kesempatan sama aku. Makanya aku tidak mengasihani diri, aku mau melayani Tuhan selama aku diberi kesempatan hidup. Toh aku punya penyakit mungkin. Kalau aku tinggal di pelintir aja mati kali. Aku udah dipanggil pulang mati udah selesai. Tapi aku diizinkan masih hidup berarti ada kasih karunia. Betul nggak?
Kalau kamu minta penyakitmu kadang disembuhkan, kadang Tuhan jawab, kadang Tuhan nggak jawab loh. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan, ada anugerah lagi kan. Tapi kalau ada beberapa orang yang dikasih penyakit nggak sembuh dan akhirnya meninggal, tapi selama dia diizinkan masih hidup dengan sakitnya, dia bersaksi, dia menguatkan orang. Dan kalau kita bisa lihat, aduh, saya yang sehat aja suka ngomel-ngomel, bersungut-sungut, ini ibu dengan sakitnya dia tetap setia sama Tuhan. Aku malu. Ibu ini punya contoh, ini dari teladan imanku. Dia sakit tapi dia tidak mengasihani diri. Saya sehat-sehat aja banyak komplain. Ampun Tuhan, saya bertobat. Jadi apapun kelemahan yang diizinkan Tuhan pasti membawa glory, membawa kemuliaan. Amin. Mungkin Bapak Ibu punya masalah keuangan. Kok lama banget gak recovery? Hidupnya mungkin dulu maaf ya, berkecukupan tapi sekarang berkekurangan. Kita komplain, gak ada artinya Bapak Ibu. Sekarang kita adjust semuanya. Dengan apa adanya, kita setia tetap melayani Tuhan, tetap setia dengan hidup yang hemat mungkin, tapi kita tidak lagi bersungut-sungut. Kita penuh sukacita, tetap ada anugerah. Banyak orang yang kadang dapat masalah keuangan komplain. Saya bilang, Pak, boleh kita besuk orang? Besuk siapa? Saya mau kasih tunjuk satu keluarga jauh lebih sederhana dari Bapak. Bapak hidupnya banyak kerugian kan di bisnis, banyak kekurangan kan. Saya mau kasih Bapak lihat, saya datang ajak dia besuk satu keluarga yang sederhana. Keluarganya penuh sukacita, suami istri hidupnya damai, anak-anaknya penuh dengan tawa. Sederhana banget, kumuh. Pak, pas dia besuk itu dia bilang, Pak Budi, saya malu. Saya jauh lebih punya uang daripada keluarga ini. Tapi kenapa saya bersungut-sungut? Sedangkan keluarga ini, ya berapa sih uangnya? Jauh di bawah saya. Tapi kenapa dia penuh sukacita? Karena dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang. Itu aja Pak. Kalau Bapak selalu melihat uang jadi ukuran kebahagiaan Bapak, Bapak gak akan pernah bersyukur. Betul Pak, saya lemah. Dalam keadaan uang saya berkekurang, tapi saya melihat Tuhan. Itulah Tuhan, cukuplah kasih karuniamu. Dan dalam bermegah atas kelemahan supaya kuasa Kristus turun menaungi. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau pernah undur dari Tuhan karena keadaanmu yang kurang, keadaanmu yang bermasalah, konflikmu yang gak habis-habisnya, mari baliklah kepada Tuhan. Kelemahan yang diizinkan dialami tidak harusnya membuat engkau tinggalkan Tuhan, tapi justru engkau datang ke kasih karunia itu. Tuhan, aku tahu aku butuh Tuhan. Aku justru ditarik sama Tuhan untuk datang mencari Tuhan. Dan malam ini, sore ini engkau ketemu Tuhan, engkau akan dipulihkan Tuhan. Dan belum tentu memang keadaan cepat berubah, tapi saya percaya hidupmu akan berubah, cara pikirmu akan berubah tentang hidupmu. Amin. Karena engkau ketemu Tuhan yang penuh kemuliaan itu. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, jangan menghindar dari Tuhan. Tuhan, kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Amin. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu
Mungkin kau datang dengan beban yang berat. Kau datang karena kau sudah undur dari Tuhan. Kau sebetulnya jauh dari Tuhan. Hatimu penuh dengan gelisah. Kau merasa masalahmu yang tidak habis-habisnya itu menjadi tekanan dalam pikiran, dan kau tidak menemukan jawaban. Tapi sore ini Tuhan mau berkata, aku izinkan ada kelemahan. Kadang aku tahu ada masalah, tapi itu semua tidak membawa kepada kehancuran mesti. Aku Allah yang berkuasa membawa engkau mengalami kasih karunia, menikmati, mengalami Tuhan bekerja di dalammu. Mari sore ini kalau engkau datang sama Tuhan, mengakui dengan jujur, Tuhan, aku sadar bahwa aku harus berbalik kepada Tuhan lagi. Aku harus mencari Tuhan lagi. Aku mau merendahkan hati dan mencari Tuhan. Mari kau taruh tangan di dadamu. Tuhan, ini aku. Aku butuh Tuhan. Selama aku jauh dari Tuhan, hidupku makin hancur. Aku makin dingin. Aku makin kosong. Dan aku tahu sore inilah aku berjumpa dengan Engkau kembali. Tolong aku Tuhan. Mari taruh tangan di dada. Apapun keadaan, entah itu masalah di keuangan, masalah di keluargamu, masalah di pekerjaan bisnis, masalah di dalam hubungan-hubunganmu. Mungkin kau ditolak, diperlakukan tidak adil, dibully, dihina, apapun yang terjadi. Bahkan kalau engkau sedang menderita sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, bolehkah kau merendahkan hati? Tuhan Maha tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu betul. Dan Dia tidak pernah mencoba engkau melebihi kekuatan. Dia ingin engkau datang ke takhta kasih karunia. Hampiri Dia. Mari kita taruh tangan di dada. Tuhan, ini aku. Ini aku. Tuhan, yes Lord. Siapa saja saudara, rendahkan hati. Saya rindu Bapak Ibu yang taruh tangan. Bolehkah Bapak Ibu saya undang maju ke depan. Mari para PKS boleh bantu ajak teman-teman yang taruh tangan di dada maju ke depan. Kami mau mendoakan Bapak Ibu secara khusus. Mari Pak, Ibu maju. Silakan. Ya, silakan. Yes Lord, mari. Yes. Bawa ke depan. Kita mau mendoakan khusus. Terima kasih Tuhan. Kami mau hampiri Engkau Tuhan. Kami mau dipulihkan Tuhan sore ini Bapa. Kami mau diubah oleh Engkau Bapa. Yes Lord. Kurala manasikara. Yes, sembah Dia saudara. Kurala manasikara wala. Yes, siapa lagi? Yes. Mari, siapa lagi? Thank you. Yeah. Kurala manasikara. Sungguh besar. Mari siapa lagi saudara? Amin. Mari kita masih tunggu. Ada lagi saudara? Datang sama Tuhan pada sore ini. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah.
ada Bapak Ibu yang menderita sakit penyakit juga, maju ke depan Bapak Ibu. Kami juga mau mendoakan Bapak Ibu boleh mengalami kasih karunia Tuhan, kesembuhan dalam kehidupanmu. Mari jangan engkau ragu akan Tuhan. Mari datang. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami membawa saudara kami, sahabat kami yang ada di depan ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan yang Maha Tahu menyediakan kasih karunia, menyediakan kekuatan, kemuliaan bagi setiap mereka. Tuhan, kami tahu Tuhan, ada maksud yang mulia dari Tuhan. Jamah hidup mereka, pulihkan hidup mereka Bapak. Dan mereka menyerahkan segala pergumulan ini kepada Engkau saja. Kami tak berdaya Tuhan, kami begitu lemah. Kami tidak bisa berbuat apa lagi. Tapi kami tahu ada kemuliaan di dalam Engkau. Nyatakan bagi kami, nyatakan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang hancur dipulihkan Tuhan. Yes Lord, yang berkekurangan dibangkitkan lagi Tuhan. Kami tahu ada jawaban di dalam Engkau Bapa. Yes Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Murala mana-mana sikan. Mari semua kita berdoa pada Tuhan. Katakan Engkau membutuhkan Tuhan. Katakan bahwa tanpa Tuhan Kau tidak ada apa-apa. Mari katakan, akui siapakah Tuhan bagiku. Tuhan, Kaulah Raja bagiku, penguasa hidupku. Tanpa Engkau aku tidak ada apa-apa, tidak berdaya, lemah Bapa. Di balik itu ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan bagiku. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Hari ini saya juga ingin bertanya Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Abalah Cakung di tempat ini? Bolehkah angkat tangan Bapak Ibu? Kalau ada yang membawa temanmu yang baru atau baru pertama kali hadir, kami mau menyambut ya Bapak Ibu. Boleh angkat tangan? Yes. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Ada yang baru pertama kali? Coba lihat kiri kanannya, kalau ada yang wajah yang memang kita kurang tahu ya, ini mungkin teman baru. Yes. Siapa lagi? Siapa lagi Bapak Ibu? Ada ya kah yang baru pertama atau ajak ya? Makasih Ibu, Bapak ya. Siapa lagi? Yes, yes, yes. Yes Lord, yes. Yes, ya kita doakan ya. Tarka, puji Tuhan Tarka. Yes. Yes, ya Pak Alex. Yes. Selamat datang Pak Alex ya. Tuhan berkati. Pak Alex pengelola dari Mall Grand Cakung. Puji Tuhan Pak Alex. Yes, terima kasih. Ya, siapa lagi? Bolehkah teman-teman baru kita mau doakan khusus ya di ruangan di lantai 5 ya, Bapak Ibu bisa ajak temani teman-teman baru kita. Kita ngobrol dan kita akan berikan souvenir khusus juga bagi teman-teman baru. Boleh dituntun untuk kita bisa bincang lebih dalam lagi khusus ya. Mari para PKS bisa ajak tadi sahabat baru kita yang baru datang. Yes Lord, yes Lord. Oke, thank you. Kita akan rayakan, amin. Yes, sebagai para pemenang. Haleluya. Kemurahan Tuhan. Dengan iman kita pemenang, amin. Amin. Mari kita mau rayakan dengan sukacita. Yeay. Haleluya. Kami semua adalah pemenang. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan sudah menang buat kami. Haleluya. Mari katakan. Hai segala bangsa, dengarkanlah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Anggaplah segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku berkata. Mari angkat suaramu. Hai segala bangsa, dengarkanlah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak
segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemegang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemegang. Para pemenang, mari tepuk tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Kami adalah pemenang karena Engkau sudah menang buat kami, Tuhan. Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Wow, 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 wow. Dengan imanku pemenang. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengar beberapa pengumuman. Yang pertama adalah minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini di jam yang seperti biasa, jam 9 ya. Katakan sebelahnya, jangan lupa besok minggu jam 9, 22 Desember balik jam 9. Kita lanjutkan ya. Temanya adalah I am who you say I am. Kemudian ada ibadah Natal ya. Next adalah ibadah Natal kita di tanggal 24 Desember. Ya, yang di Kelapa Gading KTC di 25-nya, kita yang di sini Cakung di 24 sore atau malam jam 18.30 ya. Selasa malam Natal 24 Desember 18.30 ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita juga sudah buka kantin atau fellowship center. Di situ ada 2 tempat makan, Aroma Suka dan juga kopi komunitas ya. Kita bisa berfellowship sambil bisa makan, ngopi dan segala macam. Bapak Ibu jangan langsung pulang ke kantin di lantai 2, kita bisa lanjutkan ngobrol-ngobrol ya. Kemudian Bapak Ibu, Instagram kita abalove.cakung, Bapak Ibu bisa follow. Kita akan menerima semua informasi tentang gereja di Instagram kita ya. Sekarang memang eranya Instagram, bagi kita yang nggak biasa ikut Instagram, follow ya supaya bisa dapat banyak hal yang tentang baik ya. Kemudian Bapak Ibu terakhir pulang bisa mengambil souvenir dan snack Natal ya. Di mana? Di lantai 2 ya. Bapak Ibu ke lantai 2 sudah disediakan di sana. Bapak Ibu tukar voucher yang sudah dapat dan kita bisa menerima sukacita kita bersama. Oke, kita akan akhiri, kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik daripada apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Angkat tanganmu yang mau memberi, itu amplop yang kau sudah siapkan atau kau mau transfer. Bapa yang di surga, kami tahu hidup kami penuh dengan kasih karunia dan sumbernya adalah Tuhan saja. Hidup kami diberkati, hidup kami dipelindungi, hidup kami disertai. Kami mau Bapa mengembalikan persepuluhan kami, menabur janji iman, misi atau gedung atau apapun ucapan syukur kami di akhir tahun ini kepada Tuhan. Terimalah ini Tuhan sebagai kasih kami kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan pulanglah dengan pada kasih Bapa Sorgawi dicurahkan atas hidupmu,
darah Kristus yang menjadi perlindunganmu, kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau kemanapun kau pergi menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Mari kita celebrate. Yes, haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas.